Halo Coders, selamat datang di channel Koko Coding. Dan kali ini gue mau bahas tentang persiapan awal yang harus lo lakuin saat lo ingin mulai belajar coding. Jadi buat lo yang lagi kuliah atau yang lo pengen belajar coding atau masih awam banget dengan coding, video ini cocok banget buat kalian. Di sini gue bakalan tunjukin step by stepnya dengan cara yang mudah dan singkat. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke step pertama. Install Node.js. Jadi di step ini kalian buka browser di komputer kalian, lalu ketikkan Google dan juga ketikkan download Node.js. Pilih yang pertama. Nah, di sini kalian pilih file yang sesuai dengan sistem operasi yang kalian pakai. Di sini gue pakai Windows, jadi gue pilih Windows Installer. Save. Kita tunggu proses downloadnya selesai. Nah, begitu downloadnya selesai, kita install file yang barusan kita download. Ikuti step di dalamnya. Tapi di step ini gue nggak bakalan install karena gue udah pernah install sebelumnya. Jadi gue nggak lakuin itu lagi. Nah, begitu file ini terinstall sempurna di komputer kalian, kalian buka command prompt atau terminal konsol kalian. Lalu ketikkan node minv. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini kita mau pastiin aja kalau node yang barusan kita install itu sudah benar-benar terpasang dengan sempurna di komputer kita. Nah, di sini kalian juga lihat angka-angka. Ini berarti menunjukkan versi dari node yang kita install barusan. Dan perlu kalian ketahui di dalam file ini terdapat dua macam paket. Wow. Yang pertama yaitu node itu sendiri dan yang kedua npm. Nah, npm itu singkatan dari Node Package Manager. Dan fungsinya apa sih? Fungsinya sendiri npm itu untuk mengelola dependencies dari library atau framework yang akan kita pakai nanti saat kita coding. Nah, jadi kita bisa ketikkan command npm inv. Nah, kalau kalian melihat seperti ini berarti Node dan npm sudah terinstall dengan sempurna sesuai dengan versi yang kalian install barusan. Nah, lanjut ke tahap kedua yaitu install code editor. Nah, dalam coding kita perlu yang namanya code editor, dan di sini gue pakai Visual Studio Code. Jadi kita lakukan hal yang sama saat kita download Node.js. Jadi kita download Visual Studio Code, pilih yang pertama, dan di sini juga kalian pilih yang sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Save. Kita tunggu downloadnya selesai. Nah, begitu udah selesai, kita install lagi Visual Studio Code ini. Dan lagi-lagi gue nggak akan install karena udah ada sebelumnya di komputer ini. Yang kalian tinggal install dan ikuti langkah-langkah di dalamnya. Ini cukup mudah. Dan begitu kalian selesai, kalian bisa lihat aplikasinya ada di komputer kalian. Nah, begini kira-kira tampilan dari Visual Studio Code yang kalian baru install. Dan di sini kebetulan gue pakai tema dark modern. Jadi kalau kalian baru pertama kali install, yang tampil di sana pasti berwarna putih atau nama temanya itu light. Jadi kalau kalian juga pengen punya tema atau pakai tema yang seperti ini yang gelap, kalian bisa ubah di menu settingnya, file settings ini, preference.
Jadi ada yang namanya color theme. Kalian pilih yang mana yang kalian suka. Nah, gue akan bahas terlalu detail soal settingan di Visual Studio Code ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita explore di Visual Studio Code ini, seperti extension atau behavior yang kita pengen saat kita pakai ini. Nah, itu mungkin gue mau tanya sama kalian, apa perlu dibuatin video secara khusus mengenai settingan apa aja yang mungkin bisa meningkatkan produktivitas kita saat kita coding pakai Visual Studio Code dan lain sebagainya? Coba ketik di kolom komentar ya. Nah, lalu kita lanjut yang ketiga, install Git. Nah, sebenarnya Git itu apa sih? Git itu adalah sebuah tool. Sebenarnya tools untuk versioning dari aplikasi yang akan kita buat gitu. Nah, kenapa? Seberapa penting sih Git ini gitu? Nah, menurut gue ini sangat penting ya, karena pada dasarnya Git ini fungsinya untuk mencatat setiap ubahan, setiap penambahan ataupun penghapusan yang kita lakuin saat kita coding gitu ya. Jadi semacam history gitu recordnya ya. Jadi sangat penting sekali, baik lo coding secara individu ataupun secara tim, ini sangat direkomendasikan. Nah, untuk install Git kita lakuin hal yang sama seperti sebelumnya. Kita buka browser dan ketikkan Google, dan di sini ketikkan download Git. Pilih yang pertama. Nah, pilih juga yang sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Lanjutkan dengan instalasi. Lalu begitu installnya selesai, kalian buka juga command prompt, ketikkan git min-v untuk mengecek apakah Git ini sudah benar-benar terinstall di komputer kita atau belum. Seperti yang kalian lihat di sini saya pakai Git versi 2.4. Oke, gua rasa itu 3 hal utama yang harus kita lakuin saat kita memulai coding untuk pertama kali, tentunya di komputer atau laptop yang belum pernah kita pakai untuk coding itu. Nah, thank you buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau lo ngerasa video ini bisa ngebantu lo dalam hal persiapan coding, silahkan di like, share, dan subscribe supaya orang lain juga ikut bisa ngerasain apa yang lo rasa. Dan juga lo nggak akan ketinggalan setiap informasi-informasi lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.